orang itu kelak akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, jika ada seseorang, jangankan hanya mempersempit jalannya rezekinya orang lain lewat tumbal seperti ini, mempersempitkan jalan kaki saja, Allah berfirman, akan kupersempitkan rezekimu, umurmu, nikmatmu. Bahkan pintu surgamu akan sempit. Maka apabila sempit jalan surga itu, maka orang itu akan ke neraka jahanam. Naudzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku, adik-adikku semuanya di Gua Lawang. Dan saya datang di sini bertujuan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat apabila kita beriman kepada Allah. Di sini adalah sebuah gua lawang yang disalahgunakan oleh masyarakat sekitar. Dan ini fakta, bukan mitos. Banyak orang yang datang berbondong-bondong hanya meminta kekayaan sesaat, bahkan bisa mencelakai orang lain. Dan agar anak-anak semuanya, saudara-saudara semuanya agar tidak penasaran, ikuti perjalanan jejak spiritual. Ikuti. Seperti yang saya bicarakan tadi, di sini banyak sesajen yang orang lain meminta kekayaan orang lain. Di sini masih baru, mungkin ini baru 3 hari yang lalu, di hari Rabu, karena sekarang hari Jumat Legi. Nah, tepatnya saya datang ke sini hanya mencari nama seseorang yang akan dijadikan tumbal. Biasanya di sini nampak nama-nama. Yang ini sudah lama, ini sudah busuk. Ini sudah busuk ya. Jadi yang sudah busuk ini sudah terlanjur. Yang ini sudah terlanjur juga ya. Kita akan cari, biasanya para juru kunci ini apa ini? Ya. Ada baju ular ya? Iya. Baju ular kan? Iya. Nah, intinya kenapa baju ular ini ada di sini? Itu membukti ya, tempatnya ritual ini selalu didatangi ular ya, untuk mengabulkan doa-doa dari orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan apa hukumannya bagi orang-orang yang meminta kepada selain kepada Allah? Maka itu orang itu Allahu a'lam. Tapi bisa saja kalau orang itu sebelum bertobat, maka orang itu bisa kekal di neraka jahanam. Dan di sini ada sebuah ekor. Ini juga ekor ular ya. Dan saya perlu teman-teman, tapi jangan terlalu dekat ya. Di belakang saya tunjukkan kepada rekan-rekan. Saya akan membuktikan kalau di sini ada seekor ular yang masih tidur ya. Kalau ini disentuh, ya, ini ular ini bergerak. Nah, ini memang sengaja saya tidurkan agar tidak mengganggu masyarakat, ya. Ini. Karena kalau ular ini tidak saya tidurkan, karena di sini banyak petani yang sering didatangi oleh seekor ular, diganggu. Makanya saya tidurkan ini. Sudah kurang lebih berabad-abad ular ini saya tidurkan. Rekan-rekan bisa melihat ular ini? Ya, jelas sekali. Ya, jelas ya. Oke, di sini ada sabit merah. Ya. Akan saya tunjukkan. Di sini ada pakaian dalam seorang wanita. Ini pembungkus apa namanya? Ya. Kotang. Ya, bukan tali kotang tapi kotang. Kotang merah, ya. Orang ini mungkin bisa saja tujuannya untuk mencelakai orang lain atau mengguna-guna istri orang lain, ya. Ini coba saya buka ya. Tapi teman-teman tidak boleh memegang ini kecuali saya, karena teman-teman rekan-rekan belum saatnya menguasai ilmu yang diwariskan oleh leluhur saya. Karena ini bisa saja beracun, ya, bukan hanya sekedar kotor. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari aman. Ya. Jadi terbukti ya untuk menyelamatkan orang itu. Betul? Betul. Jadi ini nanti saya bawa pulang untuk menyelamatkan orang itu. Aku tahu orangnya pemiliknya ini pendek orangnya. Dan ini baru muncul setelah saya tadi malam berpetualang. Jadi bertahun-tahun saya mencari ini, sudah saya dapat. Dan apakah rekan-rekan pernah ingat dulu waktu batu ini saya mandikan? Masih ingat nggak? Ya, masih ingat. Masih ingat ya? Ya. Masih ada videonya yang dulu ya? Masih ada. Di channelnya siapa itu? Blog Boys. Sama?
sama apa lagi? Melok viral Tentang ya? misteri, tentang mistis. Tentang mistis ya? Iya, Tentang mistis itu ada ya video fakta ketika saya memandikan batu ini menangis, mengeluarkan air mata darah. Dan sekarang terjawab. Ya. Terjawab ya. Oke. Kita masuk ke dalam sini. Di sini saya mencari nama-namanya. Ikuti jejak saya, tidak masalah. Yang penting jangan menyentuh ini. Tapi hati-hati ya, karena di sini saya mencium aroma ular kobra. Ada ular kobra yang, nah ini apa ini? Ada ular kobra yang sedang mengintai kita. Hati-hati ya. Ularnya hitam yang mengamati kita. Perlihatkan kameranya, ini apa ini? Nah, ya. Ini ya. Nama-namanya tercatat di dalam sini. Tapi ini bukan yang saya maksud. Ini orang lain mungkin. Saya buang saja, dipindah saja sudah aman ya. Orang itu akan selamat. Nah, jadi pesan saya kepada rekan-rekan ya. Mintalah rezeki, mintalah ampunan dosa hanya kepada Allah ya. Jangan sampai menuhankan benda ya, itu namanya syirik ya. Jadi hukumnya itu dimurkai oleh Allah. Jadi sebagai juru kunci juga jangan memberi peluang bebas kepada masyarakat untuk membodohkan masyarakat, iya kan? Betul nggak? Betul. Jadi karena apa? Banyak orang sekarang gembor-gembor hanya bergedok bersorban ya. Karena cahaya itu, cahaya lampu, sinar terang dengan cahaya lampu itu beda. Kalau cahaya itu memang dari alam, tapi kalau lampu itu dari perbuatan manusia. Jadi beda dikit ya antara spiritual dengan kiai, beda sedikit. Jadi teman-teman harus bisa menilai mana kiai, mana dukun. Oke, ikuti jejak spiritual ini. Hati-hati ya. Oke, ikuti. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat kacamata jawabannya yang semalam ya. Iya, iya. Jadi saya bisa betul-betul bisa membuktikan ya. Pernah ingat gak di video semalam itu ada di videonya siapa? Kacamata yang putih tadi malam di videonya siapa? Waras misteri. Radio rusak. Sekarang di sini terjawab sudah. Iya. Yang saya melihat ini kacamata ini milik seorang kiai muda yang ditinggal ayahnya meninggal. Kacamata ini sudah lama. Masih ingat ya video yang semalam ya? Iya, iya. Ini bukti real nyata ya. Bisa subeng. Coba lihat di atasnya. Mas takut ada tersimpan apa-apa. Karena saya di sini melihat bumbung bambu ya yang harus kita, ini tumbal tanah namanya, ini tumbal bumi nih, bener kan dugaan saya ada kan tumbal bumi. Oke, nah ini tadi ya, hati-hati ya, Hati-hati. ini masih baru, ini baru tadi ini, Ya, ini ya. baru tadi ini, itu ada, ini baru tadi ya, baru tadi ini ya, ini asli baru tadi, baru tadi ini. Dugaan saya benar. Jadi saya tepat ya datang ke sini. Ya. Ini baru saja ini datang. Baru saja. Ya. Kita selamatkan orang-orang yang harus diselamatkan. Dan saya menyelamatkan orang ini, saya tidak tahu orangnya. Tujuan saya itu tidak ingin dipuji ya, tidak ingin dipuji orang lain, tidak ingin disanjung. Tujuan saya lillahi ta'ala. Karena ada salah satu sahabat Nabi yang menyelamatkan orang lain, dia diam-diam. Itulah saya mencontohkan dari beliau. Semoga Allah Ta'ala meridhoi perjuangan saya ya. Amin, amin. Di sini ini batu apa ini? Nah, ini bumbung Ini ya. sudah terpecahkan. Ini Mas. Hah? Ini. Ya itu bungkusnya. Bungkusnya sudah pecah, itu isinya sudah nggak ada. Itu ada isinya sebenarnya. Karena saya itu memang spiritual, saya ahlinya jejak spiritual, jadi saya melewati jejak-jejak yang spiritual. Coba lihat setiap gerakan tangan saya, lihat. Nah, sini ada telur, ya, ada telur ya. Ini bukan mitos ya, fakta ya.
Fakta ya. Inilah juru kunci membodohkan manusia. Lihat batu ini. Ya. Batu ini menjadi saksi bisu ya. Batu ini sebenarnya menangis. Di sini ada tanda panah 3 merah. Ya. Ada tanda merah ya. Ya. Iya. Di dalam di sini ada tanaman. Coba lihat ini apa ini? Ini sudah menjadi makhluk ya. Ini sudah terkutuk. Itu kok seperti ada namanya itu apa? Oh iya, ini daftar-daftar nama yang akan dijadikan target. Oh. Jadi kita sebagai manusia ya, kalau kita tidak mampu untuk membahagiakan orang lain, kita jangan mencelakai orang lain. Kalau kita tidak mampu memberi suatu rezeki kepada orang lain, jangan menutup rezekinya orang lain. Benar nggak? Kalau kita tidak mampu berjalan di atas kakinya sendiri, janganlah kamu menginjak kepalanya orang lain. Benar? Karena dalam firman Allah, siapa yang mempersulit jalannya orang lain, maka orang itu kelak akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, jika ada seseorang, jangankan hanya mempersempit jalannya rezekinya orang lain lewat tumbal seperti ini, mempersempitkan jalan kaki saja, Allah berfirman, akan kupersempitkan rezekimu, umurmu, nikmatmu. Bahkan pintu surgamu akan sempit. Maka apabila sempit jalan surga itu, maka orang itu akan ke neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Oke, mari kita lebih masuk ke dalam lagi agar anak-anak rekan-rekan. Pak, itu kalau yang tanda-tanda merah itu kayak darah, itu memang darah cat apa apa? Ini sebenarnya bukan darah, ini hanya sebuah tanda. Di dalam sini pasti ada sesuatu. Oh, berarti ada makna tersebut. Ada. Ya, di Cuman dalam. ini waktunya sudah malam. Jadi saya akan tindak lanjuti di hari berikutnya. Cuman saya sekarang harus membebaskan yang ada di dalam sana. Yuk ikuti jejak spiritual. Di sini akan saya lebih mendalami lagi. Baunya wangi. Karena saya itu bukan apa ya? Bukan pura-pura dukun atau pura-pura kiai atau ustadz, bukan ya. Biasanya kalau seorang dukun ya, kalau seorang dukun aktingnya begini. Hup! Gini ya. Karena saya itu bukan dukun, bukan kiai. Kalau kiai biasanya aktingnya apa? Tasbih ya. Ya, karena saya itu orang biasa, hanya sekedar santri ya. Saya hanya sekedar santri. Saya tidak punya akting apa-apa, tapi saya tunjukkan sebenar-benarnya. Oke, ikuti perjalanan saya. Karena saya itu tidak biasa merangkak ke dalam. Di dalam sana itu ada sesuatu yang tersimpan. Mungkin itu apa itu? Kantong plastik hitam. Kantong atau apa? Iya, kantong plastik. Coba perlihatkan lebih jelas lagi. Jangan-jangan kain atau apa? Ada yang berani dari rekan-rekan yang masuk ke dalam? Ya. Pakai lampu agar tidak bahaya. Itu bisa tembus ke sana nanti jalannya. Saya merasakan ada sesuatu di dalam. Apa itu, Bang? Hah? Apa? Karena mata batin saya tidak bisa tertipu ya. Kita sama-sama baru masuk ya. Iya. Apa itu, Bang? Bapak keluar saja. Saya bukan kiai, bukan ustadz, tapi saya bisa membuktikan daripada dukun atau kiai. Hanya yang berkedok kiai ya. Iya. Oke, saya perlihatkan orangnya. Ini sudah banyak ya yang tersimpan di sini. Ya, saya buktikan ya, akan saya keluarkan ini semuanya, agar orang itu selamat semuanya. Ini biasanya tumbal ini dilakukan ketika orang itu mengambil tanahnya orang lain. Ya, di sini ada pecahan tombak. Ya, oke, jangan menyentuh ya. Nah, misalkan saya benci sama ini, tanahnya ini saya pasti ambil. Maka satu keluarga orang itu akan musnah dari dunia, akan mati semuanya. Inilah tujuannya, ya. Karena apa? Kenapa orang itu mengambil tanah? Karena dengan cara tanah ini manusia itu tercipta dari tanah, ya. Kalau orang itu menumbal pakai menyempitkan rezeki bukan dari tanahnya. Itu sepengalaman saya ketika saya menolong orang lain. Jelas? Jelas. Karena manusia itu memang tercipta dari bumi, maka orang itu mengambil tanah yang ditempatin. Apabila terjadi pada rekan-rekan, hubungi saya. Jika ada orang yang sakit atau satu rumah bisa mati semuanya, hubungi saya. Ya.
Kalau ada yang sakit-sakitan hubungi saya, insya Allah saya bisa bantu ya. Dan itu pun semuanya gratis ya, tidak ada embel-embel atau asimat beli anu, tidak. Saya bukan jualan asimat. Ini ya, ini sudah kosong. Coba lihat ke dalam sana lagi. Lebih dalam sana, cari untuk menyelamatkan orang lain. Ini potongan tombak. Jadi orang itu panas. Dan tombak ini bukan dibuang sama pemiliknya. Setelah orang itu musnah semuanya, ya tombak itu diambil. Ada yang mengintai saya. Saya merasa ada yang mengintai. Bulunya merah-merah coklat, matanya seperti mata sapi, ya matanya seperti mata sapi, dan bibirnya itu besar. Pas di pintu sana. Tapi dia nggak bisa melawan saya, karena saya itu ya benar-benar hanya berlindung kepada Allah. Dah, teman-teman mendengar suara barusan? Gitu kan? Iya. Oke, ayo Mas keluar dulu. Ini sudah surup. Ya. Kalau keluar Mas tidak boleh merangkak. Masnya harus berjalan duduk. Ngerti maksud saya? Jalan duduk. Kalau nggak boleh gitu, duduk. Duduk kalau berjalan. Nggak boleh mundur. Kalau mundur membelakangi gurunya. Itulah misi saya hari ini untuk menyelamatkan orang-orang yang selalu menjadi korban. Ya, itulah misi saya. Untuk kali ini teman-teman kalau mau keluar ya, pegang ujungnya ini, baca kulhu ya 3 kali, baik baca dalam hati atau apa ya. Iya. Karena ini saya tahu batu ini siapa dulunya yang memberi doa atau apa, saya tahu persis tapi tidak perlu diceritakan ya.